yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa duduk di... Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih Tuhan, Kakak Windy buka persekutuan dengan doa pembukaan. Baik, Kak Maria, terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya kesehatan kami ada dalam kendali-Mu Bapa. Pada saat hari ini kami sehat, kuat, roh kami Kau berikan roh yang baru Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selagi kami beristirahat, dan kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini tanpa kekurangan serta apapun. Semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk berdoa di Zoom Kondo Anugerah ini, ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa tutur kata tingkah laku perbuatan kami. Sucikan kuduskan roh jiwa tubuh kami dan tahirkan kami, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu. Terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Bapa Engkau urapi, biarlah semua yang ilahi turun atas kami semua, baik yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, dan malaikat dari surga kami aktifkan. Biarlah untuk membantu menolong kami dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Biarlah malaikat Tuhan sapu bersih sikat habis semua penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bangsa kami Indonesia, Amerika, Belanda, bahkan di wilayah di mana kami tinggal. Dan biarlah ada radiasi-radiasi lawatan pada saat langit-langit tembaga terbuka, ada radiasi lawatan untuk jiwa-jiwa yang banyak dimenangkan di bangsa kami Indonesia, Belanda, Amerika, bahkan di wilayah di mana kami tinggal. Ada terobosan-terobosan yang terjadi yang Kau buat, yang Kau lakukan Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah malaikat Tuhan pegang kendali atas yang kami pakai, handphone, laptop, sekalipun jaringan-jaringan yang ada terkendali. Tidak ada gangguan pada saat kami beribadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah dilancarkan semuanya. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau kuatkan kami, mampukan kami untuk kami berjaga-jaga, untuk kami mengisi cawan doa sampai Kau datang kedua kali. Mampukan kami, Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan kami, memampukan kami, dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan Kau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hamba buka Zoom Persekutuan Doa Komunion Anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Kak Maria. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Windy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 14 ayat 14 sampai 23. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perikop menyeberangi laut Teberawa. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun,
keretanya dan orangnya yang berkuda. 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Maaf, Bapak Ibu, keluar sendiri nih HP. Ayat berapa tadi? Ayat 22. Saya mulai dari ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka ayat itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berjalan sampai ke tengah-tengah laut. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan hamba-hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah Jumat 26 September 2025. Host dan deklarasi oleh saya sendiri. Deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kristina. Deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Maria. Worship akan dipimpin oleh Ibu Lydia. Firman akan dilayani oleh Bapak Evangelis Peri Sapulete. Perjamuan dan pengurapan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Worship akan dipimpin kembali oleh Ibu Lydia. Doa syukur oleh Ibu Indah Irawati. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Peri Sapulete. Ditutup dengan pujian penutup oleh Ibu Lydia. Demikianlah hamba-hamba yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu terkasih, mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Peri Sapulete. Kepada Bapak Ferry, saya persilakan. Terima kasih lagi, Ibu. Saudara-saudara, kemarin atau tadi subuh pagi, sekitar pukul 4:30 waktu Belanda, saya terbangun dengan kata-kata ini, diciptakan menurut gambar Allah. Apa artinya bagi saya? Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin kau katakan kepadaku, Bapa? Dan inilah yang saya terima untuk ditulis dan dibagikan terjemahan dari firman saya dari bahasa Belanda yang mana tadi saya juga membagi di Facebook. Sebelum itu, saudara-saudara, sebelum kami dengar firman Tuhan, mari kami berdoa. Terima kasih Bapa. Kata-kata pujian kami berkumpul untuk-Mu Bapa. Dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami hamba-hamba dan penghadiri ibadah doa pagi persekutuan doa Ukumen Anugerah untuk beribadah kepada Bapa di surga, di mana Tuhan juga berikan hamba-Mu untuk mendengarkan beberapa ayat makanan rohani untuk jiwa kami yang haus dan lapar akan firman-Mu.
Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan sudah berikan kata-kata untuk hamba boleh membagikan. Apapun yang disampaikan mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bicaralah kepada kami Bapa kata-kata penghiburan untuk menguatkan iman kami. Hanya atas nama Putramu Yesus Kristus kami menyembah Bapa di surga. Amin. Bacaan untuk pagi hari ini, untuk subuh pagi hari, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28, yang berbunyi begini, saudara-saudara. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di sini ada firman yang saya pilih untuk cocok dengan apa yang sebentar kami boleh dengar, yang saya dapat untuk merenungan. Dan teks tema, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari pembacaan tadi, Kejadian pasal pertama ayat 26a. Dan judul, diciptakan menurut gambar Allah. Saudara-saudara, diciptakan menurut gambar Allah bukan berarti kita manusia memiliki wajah atau tubuh seperti Allah. Melainkan kita diciptakan menurut sifat-sifat ilahi, bukan rupa fisik. Gambar ini seperti cermin yang memantulkan sifat Allah. Seiring orang bertumbuh dalam iman, mereka menjadi cerminan sempurna kemuliaan Allah dengan menunjukkan sifat-sifat ilahi dalam hidup mereka. Karena firman Allah berkata, Dia Allah adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Ayat ini mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sungguh-sungguh roh dan bahwa firman Allah yang mengungkapkan hal ini sebagai Roh Kudus. Roh Kudus dipandang sebagai inspirasi di balik firman Tuhan, sumber kebenaran dan pembimbing dalam kehidupan orang percaya. Yesus sendiri menyatakan bahwa perkataan yang ia ucapkan adalah roh dan hidup, yang menunjukkan bahwa firman Tuhan itu kuat dan hidup melalui Roh Kudus, yang dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Allah sebagai roh, kuasa yang tak terlihat, saudara-saudara. Allah adalah roh dan karenanya tidak terlihat. Perkataan dan tindakannya tidak bersifat fisik, tetapi memiliki kuasa dan otoritas yang tak terlihat. Allah dalam kemanusiaan adalah kehadiran pribadi melalui Roh Kudus
Allah berdiam di dalam hati orang percaya, yang melaluinya ia secara pribadi berbicara kepada kita dan membimbing kita tiap-tiap hari. Begitupun pagi hari ini. Saudara-saudara kekasih, berada dalam gambar Allah tidak berarti bahwa manusia secara fisik mengurapkannya. Hal itu merujuk pada kita memiliki kualitas-kualitas unik yang menyerupakan Allah. Seperti kapasitas untuk mengasihi, berbelas kasih, dan hubungan serta relasi yang mendalam dengan sesama kita. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu bukan rupa seperti saudara-saudara lain lihat lain, begitupun saya lihat saudara-saudara melalui Zoom dan saudara-saudara lihat saya. Tidak, itu bukan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, tapi Tuhan adalah roh yang tidak kelihatan. Dan apa artinya itu bagi Anda saudara dan saya? Baru-baru ini saya berbincang singkat dengan seorang tentang nilai semua orang di bumi. Saya berbicara tentang perintah untuk mengasihi semua orang, meskipun mereka berbeda pendapat. Dan saya menjelaskan bahwa menurut Alkitab kita semua diciptakan menurut gambarnya. Ketika saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya mempertimbangkan implikasi dari pernyataan itu. Karena jika saya mengatakan dan mempercayainya, apakah saya benar-benar menjalanannya? Sudah waktunya untuk merenung dan saya ingin berbagi dengan saudara-saudara proses berpikir saya dan hasilnya. Saya mulai dari Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Allah memberkati kita semua. Berfirman Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua hal saudara-saudara yang ingin saya uraikan di sini kepada saudara-saudara. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Dan ia menciptakan kita untuk memerintah dan menaklukkan. Kejadian pasal 9 ayat 6 menunjukkan bahwa bahkan setelah kejatuhan, Allah masih melihat dan menjadikan manusia menurut gambarnya sampai pun waktu sekarang. Ini berarti setiap kali saya bercermin, saya melihat sesuatu dari Allah. Bukan hanya saya yang diciptakan menurut gambar Allah, tetapi juga orang-orang di sekitar saya, saudara-saudara, begitu juga saudara-saudara yang duduk mendengar subuh pagi hari ini. Dan itu juga berarti setiap kali kita melihat tetangga, kolega, teman, orang asing, atau orang yang menyebalkan, kita melihat sepotong Allah. Itu rupanya manusia. Lucunya, saudara-saudara, kita dan juga orang lain melihat orang-orang dengan warna kulit berbeda. Seperti saya yang berkulit coklat sama-sama dengan saudara-saudara di Priok. Seperti pengusir Suria atau pencari suaka berkulit hitam. Semuanya adalah gambaran Tuhan. Bagaimana? Bagaimana Tuhan punya maksud? Tuhan punya warna kulit. Bagaimana bisa putih, bisa hitam, bisa coklat, saudara-saudara. Lalu saya berkata, Tuhan, betapa indahnya Engkau memiliki semua warna kulit. Saya pikir itu cara yang indah.
dan sederhana untuk mengungkapkan sesuatu yang tanpa begitu rumit, saudara-saudara. Tuhan memiliki semua warna, bentuk, jenis, dan ukuran. Setiap orang memiliki sedikit gambarannya dalam penampilan dan kepribadian mereka. Saat saya memandang seorang, saya sedang melihat sebagian wajah Tuhan. Saya segera menyadari bahwa saya perlu memperlakukan orang lain dengan lebih hormat dan kasih. Karena saya tidak hanya berbicara kepada mereka, saya berbicara kepada sebagian dari Tuhan. Nilai manusia tidak ditentukan oleh prestasi, harta benda, atau penilaian orang lain, tetapi oleh ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, gambar manusia, diciptakan untuk menaklukkan dan memerintah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tujuannya juga agar kita manusia dapat memerintah dan menaklukkan. Namun, dia spesifik dan jelas tentang hal ini. Berkuasalah atas ikan, burung, dan hewan. Taklukkanlah bumi. Itulah tugas kita di bumi, saudara-saudara. Tugas saudara-saudara di Priok juga. Bukan untuk berkuasa atas manusia, tetapi atas hewan dan tumbuhannya. Namun, setelah kejatuhan kita manusia mengambil alih urusan kita sendiri dan menambahkan sesuatu ke dalam daftar Tuhan, manusia. Dan sejak kejatuhan, umat manusia telah sibuk memerintah dan menaklukkan orang dan bangsa lain. Dan sejujurnya saya masih melihat hal ini di sekitar saya juga, dan juga dalam diri saya sendiri. Di media dan berita, saya melihat seluruh bangsa dipandang sebagai minoritas dan tertindas di negara mereka sendiri atau negara tujuan pelarian mereka, termasuk di sini di Belanda maupun juga di Indonesia. Kita manusia telah mengambil misi yang luar biasa dan salah mengarahkannya. Intinya, saudara-saudara, kita mencoba mengkuasai gambar Allah. Kita mencoba menjadi lebih besar daripada Allah sendiri, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita lebih baik daripada Adam dan Hawa ketika mereka memilih untuk memakan buah itu? Kita diciptakan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, bukan untuk menindas dan mengkutuk mereka yang dikatakan Yakobus pasal 3 ayat 9. Diciptakan untuk mengasihi saudara-saudara. Sebagaimana saudara-saudara di Priok dan saya mengasihi sesama. Saat saya merenungkan semua ini, ayat lain muncul di benak saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40 katakan ini. Ketika saya melakukan sesuatu untuk seseorang di penjara atau salah satu rekan kerja saya atau untuk siapapun, saya benar-benar melakukannya untuk Tuhan sendiri, kepada Tuhan. Ketika saya memandang seseorang dan melihat secul wajah Tuhan, terkadang terasa jauh lebih mudah atau mengkorbankan sesuatu demi menolong orang tersebut. Setiap kali kita memperlakukan seseorang lebih rendah dari diri kita sendiri, saudara-saudara, kita sedang memperlakukan gambaran Tuhan sebagai sesuatu yang lebih rendah dari diri kita sendiri. Perilakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Atau dalam segala hal, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang dikatakan di Matius pasal 7 ayat 12. Tuhan menciptakan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, yang peduli terhadap manusia, hewan, dan dunia.
Dia menciptakan kita untuk memberikan kasih-Nya, saudara-saudara, yang telah Dia tempatkan di dalam diri kita kepada sesama, sehingga dari kasih itu kita dapat memerintah bersama. Amin. Bukan untuk menjadi lebih tinggi, saudara-saudara, melainkan untuk meninggikan orang lain pertama. Dan bagi saya mengetahui bahwa dengan melakukan itu, saya terus-menerus meninggikan sebagian dari Tuhan. Tiba-tiba menjadi mudah untuk melihat dan memperlakukan setiap orang secara dengan saya atau bahkan lebih tinggi dari diri saya sendiri. Dan kemudian warna kulit, latar belakang atau perilaku tidak lagi menjadi masalah. Karena Tuhan memiliki setiap warna dan Tuhan layak menerima cinta dan pelayanan kita. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya tetap menjadi salah satu pesan terpenting dalam Alkitab hingga saat ini. Ayat itu mengatakan bahwa kita memiliki keilahian di dalam diri kita. Kita telah Amin. diberi kuasa untuk menciptakan dunia yang penuh dengan hal-hal baik. Saya sering melihat orang-orang mendongkak ketika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Saya mendengar mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa? Tetapi karena kita sendiri telah diberi kuasa untuk mencipta, kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di bumi. Tuhan akan mengasihi kita, saudara-saudara, tetapi Dia tidak akan selalu mendapat menolong kita. Sama seperti kita tidak selalu dapat menolong semua orang di dunia. Kita harus melakukannya bersama. Tetapi kita harus melakukannya sendiri, saudara-saudara. Ini adalah wajah yang kami boleh lihat. Ciptakan Tuhan. Lain boleh lihat lain mengasihi akan lain sayang lain. Seperti adik kakak, saudara gandong. Begitupun saudara-saudara, yang mana saya juga mengasihi. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Lain mengasihi lain seperti kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita sangat kasih dalam hati kita, bagaimana? Bagaimana saya mau sayang saudara-saudara atau saudara mau mengasihi saya? Tidak toh? Itu hal kebenaran. Karena kita adalah ciptakan Tuhan Allah di surga. Karena kita, walaupun kita pun kulit coklat, walaupun kita orang Belanda atau Amerika, atau kulitnya putih atau kuning, kita adalah gambar Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih banyak dan amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh pemberitaan firman. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Tetap kuat, sehat, semangat ya Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam ibadah ini dan terima berkat Tuhan. Dan saya minta terima kasih banyak atas saudara-saudara yang boleh dikumpulkan dan sama-sama kami boleh menyembah akan Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan dibimbing dengan kuasa Roh Kudus, di mana kami boleh beribadah. Mari kami berdoa. Allah yang setia, Bapa yang kami menyembah, dan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa, untuk juga boleh mendengarkan firman-Mu dalam pertemuan ini, berjanji menyanyi untuk kemuliaan nama-Mu dan bersatu melalui doa. Dan deklarasi kami dan perjamuan dan pengurapan, begitu juga firman yang sudah boleh dibagikan Tuhan.
Kami berdoa kepadamu, Engkau yang memenuhi fajar dengan damai dan sukacita. Tinggallah bersama kami dan bimbing kami di hari yang baru ini hingga akhir. Sertailah kami di hari baru ini, Bapa, dalam pekerjaan yang akan datang dalam suka dan duka. Berilah kami berkat-Mu, kehadiran-Mu, dan bimbingan-Mu. Semoga kami yang diutus dalam kasih-Mu dapat menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia ini. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami. Dan kami menantikan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami akhiri pertemuan ini dengan doa yang Engkau ajarkan kami kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih, Selamat. Wendy dan Daud. Terima kasih. Semuanya. Sampai bertemu. Windy, Pak Pak Daud, Pak Selamat Maria, Ronald, terima kasih. Terima Pak kasih Evangelis, semua. Terima kasih, Selamat. Terima kasih, Maaf Ya, ya, terima kasih. Pak Terima kasih. Ronald. Terima kasih. Ya.